Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah. Segala puji bagi Allah yang menggerakkan hati dan langkah kaki kita menuju tempatnya yang mulia. Dengan nikmat dan taufik dari Allah kita beribadah. Dengan nikmat dan rizki taufik dari Allah kita hadir di majlis yang didoakan oleh para malaikat yang senantiasa memohon kepada Allah untuk kita rahmatnya, ampunannya. Maka mudah-mudahan dengan harapan kita dan doa-doa dari mereka para malaikat Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah melanggar perintah Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Semoga dengan sebab itu Allah Ta'ala memberikan kita ampunan. Allah Ta'ala senantiasa menjadikan kita di antara hambanya yang istiqamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa memberikan kita keteguhan, dan di akhir hayat semoga Allah memberikan kita taubat dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kemudian tidak lupa kita mengucapkan, membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita rizki, memberikan kepada kita karunia, memasukkan kita ke dalam surganya, dan mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, yang selalu ramai jamaahnya di sini ya, alhamdulillah. Setiap Ahad bisa duduk di sini luar biasa, luar biasa. Karena itu terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada takmir, kepada pengurus dan panitia, kepada siapa saja yang mengajak warga, tetangga, masyarakat untuk hadir di majlis yang mulia ini. Semoga Allah berikan kita semuanya keteguhan. Amin. Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mempelajari kalamullah, firman Allah yang sangat mulia. Surat yang dari kecil sudah kita hafalkan, yang jutaan miliaran kaum muslim menghafalkan surat ini. Kita akan mempelajari kandungan yang ada di dalamnya serta mengambil hikmah dan pelajaran dan mampu mengamalkannya. Amin. Mari kita baca bareng-bareng surat ini sambil bertabarruk. Tabarruk itu mencari keberkahan. Tabarruk itu mencari keberkahan, di antaranya melalui membaca Al-Quran, Al-Mu'awwizataini, surat Al-Falaq. Ya, semoga Allah memberkahi hidup kita, menjaga dan melindungi kita semuanya dari berbagai macam keburukan dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil telapak tangannya didekatkan, ditempelkan, nanti ditiup, kita akan baca ta'awuz, kemudian Al-Falaq. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditiup. Sapu wajah ke kepala, leher, dada, punggung, semampunya kita ke bawah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semoga Allah memberikan kita keberkahan dan perlindungan. Baik, kita akan pelajari dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebelumnya, Bapak Ibu tahu rumus mengetahui tiap halaman juz dalam Al-Quran? Itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, contoh. Juz 10 ada di halaman berapa? Caranya itu 10 kurangi 1 sama dengan 9 kali 2 sama dengan 18. 18, angka 2 itu taruh di belakang. Ya. Berapa halaman juz 10? Baik, itu caranya ya. Kurangi 1 juznya, kalikan 2, angka 2 taruh di belakang. Sama, itu mushaf Utsmani, mushaf Madinah. Tapi kalau yang cetakan di sini di Indonesia yang perwajahnya itu tidak pas letak ayatnya, itu tidak bisa. Tapi kalau mushaf-mushaf yang sesuai dengan cetakan Timur Tengah itu insya Allah bisa. Baik, ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, tapi sebelumnya sebagaimana surat An-Nas dan surat Al-Falaq, Nabi SAW bersabda tentang keutamaan dari Al-Mu'awwizataini. Nabi SAW kepada sahabat Uqbah bin Amir, beliau bersabda, Kul, ucapkanlah. Apa yang aku ucapkan wahai Nabi? Nabi diam. Kul, bacalah. Apa wahai Nabi? Kemudian Nabi SAW mengajarkan sahabatnya membaca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin idza hasad. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas sampai selesai. Tidak ada yang turun sepertinya di dalam Injil, dalam Taurat, kecuali Allah hanya berikan kepada Al-Quran. Ada pada Al-Quran. Tidak ada seseorang yang berlindung dengan sesuatu yang lebih mulia, lebih dahsyat, lebih agung daripada berlindung kepada Allah dengan membaca surat Al-Falaq. Ini dua surat ini, Al-Mu'awwizataini, dua ayat, dua surat yang kita berlindung kepada Allah, Al-Falaq dan Nas, ini luar biasa. Ya, luar biasa dan dahsyatnya perlindungan yang Allah Ta'ala turunkan disebabkan kita membaca Al-Falaq dan An-Nas. Karena itu, sebagaimana penjelasan kita pada pertemuan tafsir surat An-Nas, kita dianjurkan untuk senantiasa wirid membaca berlindung kepada Allah di waktu pagi dan di sore hari dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Pertama, selepas sholat 5 waktu, saat zikir, maka orang yang beruntung adalah orang yang selepas salam saat sholatnya tidak bangkit meninggalkan zikir. Di antara zikir yang dianjurkan untuk dibaca adalah membaca surat
Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian membaca ayat kursi. Jadi tidak beruntung yang habis sholat salam langsung berdiri langsung pergi. Kalau buru-buru zikirnya di luar masjid sambil jalan. Kalau buru-buru ya, astagfirullahaladzim, sambil di atas motor sambil jalan. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian la ilaha illallah wa la syarika lah. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Jadi walaupun berdiri keluar dari masjid selepas salam tetap membaca zikirnya agar kita beruntung. Kemudian ketika hendak tidur kita juga diperintahkan, dianjurkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian meniup ke telapak tangan dan mengusapkannya ke wajah, kepala, ke badan dan ke sekujur tubuh semampunya. Kemudian di waktu pagi dan di sore hari di antara zikir yang dianjurkan untuk dibaca adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Bangun dari tidur kita dianjurkan untuk membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi apa-apa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan sesuatu yang luar biasa dan dahsyat ini ada di surat yang pendek di ujung Al-Quran. Dan alhamdulillah ini kemudahan dari Allah, setiap muslim insya Allah menghafal Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini menjadi perlindungan dari kita, perlindungan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dari berbagai macam keburukan. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu juga turun kepada kita. Kata Imam Ibnul Qayyim, Al-Quran turun kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga diperintahkan untuk Qul a'udzu, katakanlah a'udzu, aku berlindung kepada Allah, aku berlindung bi rabbil falaq, Tuhan Allah yang menguasai al-falaq. Al-Falaq artinya apa Bapak Ibu? Di terjemahan artinya apa? Subuh. Ya, pendapat yang kuat mengatakan, pendapat yang rajih, makna Al-Falaq adalah subuh. Ya, walau ada yang berpendapat berbeda. Ada yang berpendapat falak itu adalah jubbun fi qa'ri jahannam, lubang di kerak neraka jahanam, ditutup oleh Allah. Ketika itu terbuka maka akan keluar panas di neraka yang luar biasa, membuat penghuni neraka itu menjerit. Ini pendapat dari Ka'ab al-Ahbar, salah seorang sahabat. Yang pertama, falak mengatakan maknanya adalah subuh, dan ini pendapat yang kuat. Yang kedua, maksud makna al-falaq itu adalah lubang di kerak neraka jahanam. Jadi ada lembah di bawah jahanam itu tertutup, ketika ia dibuka maka akan mengeluarkan panas yang membuat penghuni neraka berteriak. Kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kita diperintahkan agar kita berlindung kepada Allah yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur waktu pagi, waktu subuh. Dan subuh, fajar adalah waktu yang diberkahi. Bapak Ibu yang beraktivitas di waktu pagi setelah subuh atau saat subuh, yang zikir, yang beraktivitas, yang berdagang atau apapun yang mubah, yang mudah boleh dilakukan. Rasulullah memberikan doa. Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu pagi harinya. Ini doa dari Nabi. Karena itu tidak dianjurkan tidur setelah subuh, kecuali apa Bapak Ibu? Enggak sakit, kecuali ngantuk. Ya enggak? Tadi malam tidurnya jam 12.
Jam 1 baru tidur, pos ronda atau begadang ngapain. Habis subuh ngantuk. Dosa apa tidak, Bu? Mbak, tidur habis subuh. Dosa apa tidak? Ayo jawab. Alhamdulillah tidak berdosa. Syukur tidak berdosa. Syukur sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau habis tidur habis subuh berdosa, ya tiap pagi kita dosa ya. Baik, cuman tidak dianjurkan tidur karena mencari keberkahan waktu pagi. Menghafal Quran, murojaah, mengingat-ingat Al-Quran itu paling bagus di waktu pagi. Menambah hafalan, memurojaah hafalan. Ya, kayaknya mau memberi nasihat juga paling bagus di waktu pagi. Baik, birabbil falaq. Sebelumnya kita telah membahas Rabbun, yang mengatur, yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai. Ini makna Rabbun. Di sini Allah mensifati dirinya dengan mengidhafahkan, menyandarkan sifat Rabbun kepada falak. Sebagaimana Allah menyandarkan kata Rabbun kepada Nas, Tuhannya manusia, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Jadi yang berkuasa adalah Allah, yang mengatur adalah Allah. Di waktu pagi ini adalah waktu untuk bersemangat dan memiliki himmah, motivasi bahwa yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kurang lebih ada pendapat yang berbeda, tapi pendapat yang kuat falak itu maksudnya adalah subuh. Sedangkan riwayat yang mengatakan maksud falak itu adalah lembah lubang di neraka jahanam yang ketika terbuka mengeluarkan panas, ini riwayatnya lemah. Riwayatnya, pendapatnya lemah, tapi bisa kita jadikan sebagai wawasan. Karena memang neraka itu sangat panas. Baik, kemudian ayat yang kedua, min syarri ma khalaqa. Artinya apa? Dari keburukan khalaqa, makhluk. Dari keburukan makhluk. Segala jami'ul makhluqat, min syarri jami'il makhluqat, dari semua keburukan semua makhluk, semua yang buruk-buruk. Ini luar biasa apa enggak Bapak Ibu? Setan itu buruk apa tidak? Musibah kecelakaan itu buruk apa tidak? Tetangga yang dengki, mohon maaf, buruk apa tidak? Enggak. Baik. Apalagi Bapak Ibu? Preman yang jahat buruk apa enggak? Kalajengking buruk apa tidak? Ular buruk. Setan, santet, sihir semuanya buruk. Kesedihan, putus asa dari diri kita, keburukan dari diri kita. Ya, ketika kita bermaksiat, berdosa, itu buruk apa tidak? Hati yang mengajak kepada kebakhilan, buruk apa tidak? Hati yang senantiasa, jiwa yang senantiasa mengajak, menggoda kita untuk bermaksiat, itu juga keburukan. Dari semua keburukan yang ada pada diri kita, yang ada pada manusia, yang ada pada jin dan setan, yang ada di jalan dan dimanapun, yang bisa membuat kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, keburukan yang kita hindari, Allah memerintahkan kita untuk berlindung. Jadi luar biasa. Jadi pantas Al-Falaq dan An-Nas ini adalah senjata yang dipakai orang beriman agar Allah melindungi ia dari gangguan jin, sihir, santet, bahkan dari gangguan keburukan manusia. Demam, panas, penyakit buruk apa tidak?
Karena itu saat sakit demam dan saat sakit yang lain kita dibolehkan berlindung, berdoa, berobat dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas. Bapak Ibu punya bayi rewel, nangis, baik nangisnya wajar atau nangisnya tidak wajar, baik nangisnya karena medis atau yang non medis, coba ditenangkan dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ditiup perutnya, diusap kepalanya. Mudah-mudahan dengan itu nangisnya reda. Sebagaimana suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan bayi-bayi di Madinah nangis rewel. Kata Rasul, halan, ya kenapa tidak kalian ruqyah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas? Jadi memberikan tambahan kebaikan dan memberikan keberkahan serta perlindungan kepada anak-anak dan bayi. Dilindungi dari berbagai macam keburukan yang akan disebut oleh Allah di ayat-ayat yang berikutnya. Ini luar biasa. Wa min syarri ma khalaqa, kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang Ia ciptakan. Kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dibaca bareng-bareng artinya Bapak Ibu, dan dari kejahatan malam apabila telah menyelimuti, apabila telah datang malam itu. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang terjadi di malam hari. Kasus pencurian, curanmor, begal itu banyak terjadi di waktu di malam hari. Berarti Bapak Ibu yang punya toko, punya harta yang khawatir dicuri, diambil orang, ketika ditinggalkan di malam hari sepi, ya berlindung kepada Allah agar dijaga. Ya Allah, aku titipkan rumah ini kepadamu ketika rumah ditinggal pergi. Anaknya berangkat pergi sekolah, ya Allah, Engkau Maha menjaga, aku titipkan anakku kepadamu. Ada enggak yang lebih mampu menjaga dan melindungi selain Allah? Ada enggak Bapak Ibu? Siapakah yang paling mampu dan sempurna perlindungannya dan penjagaannya? Allah. Orang tua, Bapak Ibu, perlindungan dan penjagaannya kepada anak kurang. Maka serahkan kepada Allah sambil mengambil sebab dan usaha yang bisa memaksimalkan hasil yang kita inginkan. Ya, kita berlindung kepada Allah dari jahatnya apa yang akan terjadi di waktu malam. Ya, berbagai macam kemaksiatan, dosa, kriminalitas banyak terjadi di malam hari. Masyarakat di perkotaan yang dikhawatirkan ketika hujan lebat dan mati lampu. Ya, begal di berbagai tempat terjadi di waktu malam hari. Di antara keburukan yang terjadi di malam hari adalah keburukan yang dilakukan oleh setan melalui sihir. Maka di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang tua dan semuanya, ketika sudah maghrib, tutuplah pintu, masukkan anak-anak dan bayi ke dalam rumah. Di malam hari ketika tidur, matikanlah lampu. Karena itu adalah waktu ketika setan itu keluar gentayangan kuat. Kata di sini kesambet setan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jadi bayi-bayi, anak-anak dianjurkan dimasukkan ke dalam rumah ketika maghrib tiba. Itu waktu setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat Al-Quran memerintahkan kita berlindung dari keburukan yang terjadi di malam hari. Demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada ayah ibu, masukkan anak, tutup pintu, dan makanan, minuman di malam hari ditutup sambil baca bismillah. Tutup pintu dengan
buka pintu dengan bismillah, tutup dengan bismillah. Jendela, gorden, ya, terutama ketika hendak tidur, baca bismillah atau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, minimal kalau tidak nauzubillah, kalau tidak ada gangguan sihir dan santet, minimal aurat keluarga kita dijaga dari pandangan setan. Aurat keluarga kita dijaga dari pandangan jin dengan baca bismillah, membuka baju bismillah, melepas dengan bismillah, makan dengan bismillah, sehingga masuk ke kamar mandi dengan menyebut nama Allah. Dengan itu Allah memberikan kepada kita perlindungan, minimal aurat tidak dilihat oleh setan. Ya, baik. Jadi jangan lupa ya ngecek jendela, gorden, apalagi yang kacanya transparan, di dalamnya kamar. Jangan lupa ditutup agar tidak diintip oleh setan dari luar. Dia nggak bisa masuk, juga tidak bisa melihat. Ya, Allah Ta'ala sifati setan dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, jin, setan, iblis laknatullah, melihat kalian dari arah yang tidak bisa kalian lihat. Ini musuh yang tidak bisa kita hadapi. Maksudnya musuh yang tidak bisa kita lihat, tapi dengan menyebut dan berlindung kepada Allah, Allah memberikan kita perlindungan dan penjagaan yang sempurna. Jadi mengganggu tidak bisa, apalagi melihat saja tidak bisa, apalagi mengganggu. Pertanyaannya, lantas kenapa ada orang sudah baca Al-Falaq, An-Nas tapi masih kesurupan atau masih kena gangguan jin? Itu apa Bapak Ibu? Allah belum menakdirkan. Sama kayak Bapak Ibu minum obat ya, terkadang pusingnya hilang dengan beberapa obat, terkadang nggak hilang. Jadi Allah yang memang menghendaki kita mendapatkan, nauzubillah, seseorang mendapatkan gangguan, padahal sudah baca Al-Falaq. Semuanya kembali kepada kehendak Allah, bukan karena kemampuan dan kekuatan setan. Allah mengabari kekuatan dan tipu daya setan itu, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya, makar, kekuatan setan itu lemah. Kepada gangguan jin dan setan, iblis dibilang lemah. Gangguan yang kuat itu apa Bapak Ibu? Apa Ibu-ibu? Allah mengabarkan dalam surat Yusuf, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita besar. Tipu daya setan dibilang lemah, tapi tipu daya wanita besar. Apa kata Nabi tentang wanita? Mohon maaf, ini nggak menjelek-jelekan wanita ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu jangan baperan. Karena memang wanita itu mampu meluluhkan hati laki-laki yang kuat. Siapa di sini yang nonton sinetron yang lagi rame? Sinetron apa ibu-ibu? Saya tahu dari Facebook, dari Instagram itu karena ada yang suka nonton Layangan Putus ya. Tiap hari apa? Nggak usah dikasih tahu. Bapak-bapaknya penasaran. Jadi terhadap tipu daya wanita Allah katakan besar. Nabi SAW bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li rubbi rajulin hazim min ihdakunna." Aku, mohon maaf ya ibu-ibu ya, Nabi tidak menjelek-jelekkan wanita, Islam juga tidak merendahkan wanita. Aku tidak melihat orang yang memiliki akal yang kurang. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan lemah dan kurang agamanya, tapi mampu meluluhkan hati laki-laki yang kuat beragama. Ya, sebagaimana yang banyak terjadi. Jadi tipu daya setan dibilang lemah, tipu daya wanita dahsyat.
Ya, bangga ya ibu-ibu ya. Laki-laki juga sama, tipu daya laki-laki hebat, tapi lebih banyak disifati wanita. Baik, ayat yang jadi malam hari kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari berbagai macam keburukan. Keburukan manusia, keburukan tetangga, keburukan preman, keburukan orang-orang jahat, maka kita berlindung kepadanya. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Coba dibaca bareng-bareng artinya, dan dari keburukan wanita-wanita yang meniup menghembuskan di uqad, buhul-buhul. Jadi di sini dominan wanita penyihir. Padahal penyihir itu kan bukan cuman wanita, tapi juga banyak laki-laki. Tapi kenapa Allah lebih menyebutkan wanita? Biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, di Al-Quran ketika satu perbuatan dominan dilakukan oleh beberapa orang kalangan, maka Allah menyebut yang dominan. Contoh, dalam surat An-Nur Allah Ta'ala mengabarkan az-zaniyatu waz-zani. Ya, mohon maaf, wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah mereka itu sebanyak 100 kali cambukan. Kenapa dia lebih disebutkan dengan sifat mu'annas, perempuan? Karena itu yang menjadi penyebab banyaknya terjadi, atau banyak terjadi di kalangan itu. Sedangkan perilaku, mohon maaf, mencuri, Allah sebutkan dengan muzakkar, as-sariku was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah pergelangan tangannya. Disebutkan muzakkar, laki-laki, karena itu banyak yang terjadi. Nah, di sini Allah menyebutkan kita berlindung kepada Allah dari keburukan wanita-wanita atau siapapun yang menghembuskan, meniupkan, membuat rajah-rajah, buhul-buhul dalam ritual, dalam sarana sihir dan santet. Ya. Nauzubillah min zalik. Nanti di ayat yang terakhir Allah sebutkan berlindung dari kedengkian. Berlindung dari kedengkian. Jadi rajah. Bapak Ibu pernah nggak ngelihat rajah Bapak Ibu? Pernah mendapati buhul-buhul sihir, orang yang kena sihir? Jadi dalam ritual sihir itu ya, ini bukan tisu ya, padahal ini tisu. Ini rambut si korban, atau kuku korban, atau bekas sesuatu yang dipakai menempel pada diri korban yang akan disihir dan disantet, maka dimasukkan ke dalam kain yang putih itu, kemudian dibacakan mantra-mantra, dibacakan ya sesuatu dalam ritual sihir, kemudian dia digulung, diikat, ya, kemudian ditanam di rumah. Di mana seseorang ingin menyihir seseorang, maka buhul itu ditanam di halaman rumah, di kamar. Yang menginginkan penglaris juga pakai buhul-buhul rajah-rajah itu ditaruh di tokonya. Yang menginginkan agar dagangan toko orang itu sepi, buhul-buhul itu juga ditaruh di situ. Yang menginginkan agar baksonya basi, lagi pesta pernikahan, mohon maaf, makanan walimahnya tiba-tiba basi, maka di situ dimasukkan di situ. Jadi ini kayak semacam pemancar yang bisa mengundang sinyal datangnya setan-setan laknatullah yang membantu para penyihir melakukan ritual sihir sehingga mampu menyantet dan menyakiti para korban. Maka kita berlindung kepada Allah dari gangguan penyihir dan setan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh orang Yahudi bernama Labib bin A'sam, menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pengaruh sihirnya itu seolah-olah Nabi mendatangi istri, padahal tidak, ya, sehingga beliau merasakan sakit. Loh, kok Nabi bisa kesihir? Padahal kan Nabi. Ini pertanda bahwa Nabi itu orang biasa.
Ini menjadi pertanda kalau ada ustadz ya, mohon maaf misal kalau ada orang soleh atau malah perukyah padahal sering ngerukyah tapi kok kena sihir. Ini menandakan dia itu manusia biasa dan keburukan atau penyakit itu bisa menimpa siapa saja. Masing-masing dari kita punya potensi, punya kesempatan yang sama untuk kena keburukan, sihir, santet, setan dan jin. Karena itu tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat kecuali oleh orang yang Allah berikan perlindungan, dan perlindungan itu bisa kita dapatkan dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Maka datang dua malaikat Jibril, satu lagi siapa wallahu alam. Datang malaikat, satu ke arah kepala Nabi, satu di arah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bertanya, "Apa yang terjadi?" "Matbubun, kena sihir." "Kenapa Nabi?" Kata malaikat, "Kena sihir." "Siapa yang menyihir?" Kata malaikat, "Labib bin A'sam." "Di mana tempat buhulnya, ukotnya itu?" Malaikat dikabari ke Nabi, "Di salah satu sumur. Sumur ada airnya, dikasih batu di buhul itu, di bawah air sumur." Maka Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf mencari buhul itu yang ada dalam sumur. Tapi sebelumnya di masjid, di rumah Nabi diruqyah. Ya, a'udzubillahi astarqika min kulli syaitanin wa min syarri kulli hasidin. Allahu yasfika, aku meruqyahmu, aku berlindung kepada Allah dari sihir dan dari setan-setan dan dari orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Rasulullah sembuh, kemudian bangkit, bangun seakan-akan gak ada sesuatu terjadi sebelumnya. Kemudian Nabi mengutus sahabat mengambil buhul di sumur. Ya, diambil, dibuka, dibacakan, kemudian dibakar. Ya, saya sendiri dulu beberapa kali pernah menjumpai buhul-buhul itu. Kemudian bakar, bacain ayat Quran, bensinnya, minyaknya dibacain ayat, kemudian dibakar. Dan dari gang orang dengki, na'udzubillah. Suatu saat di rumah saya sendiri, di kampung saya, ada, mohon maaf ya ibu-ibu ya, ada satu orang wanita itu rajin sholat ke masjid. Rajin sholat ke masjid. Tapi saya percaya dan nggak percaya. Karena mohon maaf, dulu keluarga saya, ibu saya, saudara-saudara itu juga kena sihir. Kadang saya dulu waktu masih kuliah, pulang ke kampung, kadang saya bantu saudara ngeruqyah. Di situ saya belajar ruqyah. Ya, saya nanya-nanya, ini siapa sih orang yang benci dengan keluarga kita? Nggak ada yang mau ngasih tahu. Akhirnya tahun ke tahun saya nanya, siapa sih? Si A. Saya nggak percaya, karena si A itu, orang itu rajin ke masjid. Orang itu rajin ke masjid. Saya nggak percaya masa orang serajin ke masjid itu kok melakukan satu perbuatan yang sangat buruk. Apakah dia yang menyihir atau dia meminta bantuan penyihir, tukang santet? Saya nggak percaya. Hingga akhirnya ada yang cerita, si A, orang yang bersangkutan itu main ke belakang rumah saya. Di belakang rumah itu, di situ daun pandannya, tapi dia orangnya di sini sambil pegang kayak gini, kain putih. "Ibu ngapain?" Loh, saya malah sebut ibu ya, ternyata wanita. "Ngapain di sini?" "Nyari daun pandan." "Pandannya di situ, ngapain di sini?" Dia bawa gumpalan di tangannya itu putih. Di tangannya ada gumpalan putih, rajah-rajah. Kemudian bapak saya dikasih tahu, dicari rajah itu nggak ada. Alhamdulillah, masih kepergok. Di rumah yang lain dia melakukan hal yang sama. Dia masuk ke dapur bibi saya. Ngapain ke dapur bibi saya? Kepentingannya apa? Dilihat di tangannya ada kayak gini. Ke tempat saudara lagi, ke warung, ke toko, dia bawa juga, tapi kepergok. Nauzubillah min zalik. Jadi orang dengki itu selalu ada. Makanya kita pandai-pandai dalam menjaga, memperlihatkan kekayaan.
Ya. Baik, kita berlindung kepada Allah dari para penyihir. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan kedengkian, dari buruknya para pendengki. Ini termasuk penyakit hati yang sangat berbahaya. Berbagai macam kerusakan, kemaksiatan dan dosa yang ada, yang nampak, yang kita lihat itu di antara penyebabnya adalah karena penyakit hati yang ada di dalam hati. Dan penyakit hati yang sangat berbahaya itu adalah dengki, sampai Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad, waspadalah dengan penyakit dengki, fa innal hasada, karena dengki itu yakulul hasanati, memakan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan. Amal soleh itu hilang gara-gara dengki, sebagaimana api melahap membakar kayunya hangus. Ya, setiap dari kita punya potensi untuk jadi orang dengki, dan kedengkian itu terjadi di antara orang dekat. Gak mungkin Bapak Ibu dengki sama orang yang di Karanglesem, nggak kenal, nggak bergaul, ya nggak. Kedengkian itu lahir muncul kepada orang-orang di sekitar. Maka kedengkian itu kepada saudara kandung, kedengkian itu kepada tetangga, kedengkian itu kepada jamaah, kedengkian itu kepada teman sekantor, enggak dengki kepada yang lain. Ya, kita masing-masing punya potensi untuk jadi orang dengki, kecuali orang yang Allah jauhkan hatinya, bersihkan hatinya dari sifat dengki. Dan ini manusiawi, maksudnya kita itu karena ada sifat sombong dalam diri kita, kemudian sifat kita ingin didahulukan, selalu didahulukan dan dihormati serta dimuliakan oleh orang lain. Ketika orang lain tidak memuliakan, ya, atau ketika orang lain mendapatkan nikmat, rizki, karunia dan kebahagiaan yang lebih daripada diri kita, maka di situ setan menghembuskan ke hati kita sifat dengki. Karena itu kita berlindung kepada Allah dari kedengkian dan dari orang yang dengki. Ya, teman sekantor sudah lama kerja, baru kerja, dia orang baru, gajinya naik, pangkatnya naik, disitulah hati diuji. Di pasar sama-sama jualan sayur, sama-sama punya toko, tapi toko sebelah lebih rame. Ya, bawangnya sebelah, ya, barang bawaan dagangan sebelah, bawang sayurnya kok lebih laris, di sini nggak laris, di situ ujian. Maka hebat kalau pedagang di pasar itu tidak dengki kepada teman toko sebelahnya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Hebat itu kalau tetangga tidak dengki dengan tetangga yang lain. Ini hebat. Maka Allah memerintahkan kita sholat, zikir, baca Quran itu untuk melawan sifat dengki dalam diri kita, sehingga bisa diperbaiki, bisa dikurangi, bisa dihilangkan, sehingga nggak jadi benalu parasit dalam tubuh kita. Kita sholat, kita puasa, kita berbuat baik, tapi kebaikan-kebaikan itu hangus kalau kita membiarkan sifat dengki dalam diri kita. Maka kita berlindung, banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim, kita perbaiki sholat kita banyak-banyak baca Al-Quran, itu dalam rangka mengobati sifat dengki. Jadi orang beriman itu berpotensi dengki, tapi modal keimanannya kepada Allah yang dia memahami dan meyakini segala macam karunia, kebahagiaan, kekayaan dan rezeki, jabatan, gaji dan lain sebagainya, itu semua pemberian dari Allah kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah maha bijaksana. Dan Allah menakdirkan, dan itu bentuk ujian dari Allah kepada orang yang mohon maaf tidak lebih kaya, tidak lebih laris dagangan dan tokonya, tidak lebih sukses, tidak lebih besar gajinya, tidak lebih ganteng, tidak lebih cantik, tidak lebih dihormati masyarakat, tidak lebih dikenal oleh masyarakat. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum
ahsanu amala, agar Allah menguji siapakah di antara kita yang hatinya itu paling bisa memaafkan. Siapakah di antara kita itu ada yang kaya, ada yang mohon maaf tidak kaya. Siapakah di antara kita itu hatinya yang lapang, senang melihat orang lain senang dan susah melihat orang lain bukan sebaliknya, senang melihat orang lain susah melihat orang senang. Tetangganya ngecat rumah yang panas, tetangganya ganti pakai AC yang kedinginan, tetangganya ganti kompor yang kepanasan, tetangga. Jadi di situ Allah menguji hati kita. Luar biasa hebat kalau Allah menjauhkan hati kita dari sebagaimana hebat, mohon maaf, laki-laki atau wanita punya dorongan syahwat gede, syahwatnya gede, dorongan untuk berbuat zina besar, tapi dia mampu menundukkan dorongan itu sehingga membuat dia tidak berzina, tidak melakukan perbuatan maksiat. Ini hebat daripada orang yang tidak ada dorongan sama sekali untuk maksiat. Dorongan dari hati itu untuk dengki sama tetangga, teman kerja, atau kepada keluarga, saudara, atau sesama ustadz gitu ya. Sesama ustadz juga punya potensi dengki. Ini ngisi kajian sepi, ustadz si A rame. Itu ujian ya. Itu ujian sesama ustadz. Maka kalau kita mampu melawan sifat dengki dan membuangnya, maka Allah memberikan kita kelapangan hati dan kebahagiaan. Bahagia apa enggak Bapak Ibu? Kalau melihat orang lain senang, terus kita susah. Kasur yang empuk jadi terasa tidak sudah. Sehingga kedengkian itu melahirkan kebencian. Tetangganya udah bisa beli mobil, ini belum bisa beli mobil. Tetangganya anaknya sukses-sukses, ini anaknya kayak gini. Tetangganya Masya Allah sudah bagus, sudah berhasil, enggak. Kalau dengkinya dipelihara, lama-lama berteman dengan setan, lama-lama menghubungi dukun. Tetangganya mohon maaf lebih kaya, lama-lama disantet biar nggak bisa kaya, atau kaya tapi sakit-sakitan. Ya, kita berlindung kepada Allah dari penyakit dengki. Masing-masing kita punya potensi jadi orang tapi yang hebat di antara kita yang mampu membuang dan melawan sifat dengki. Ya, minimal yang mampu, yang diantara hal sepele yang bisa mengobati sifat dengki kita itu adalah mengucapkan selamat kepada tetangga, teman, kerabat, sahabat yang sukses, yang telah berhasil, mengucapkan selamat dari hati dan lisan. Mengucapkan selamat ya sudah menikah, selamat ya udah punya menantu, selamat ya udah punya momongan. Jadi ucapan selamat ini mengobati kedengkian. Baik, sudah jam 7:05, waktunya telah habis. Semoga Allah memberikan kita karunia membaca Al-Falaq dan An-Nas setiap hari di waktu pagi dan sore. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini ibu-ibu langsung masuk megang tas, artinya mau pulang. Ada pertanyaan enggak Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, enggak ada. Tadi kita udah singgung ya, obat dengki, sholat, zakat, puasa, baca Quran, istighfar, dan mengucapkan selamat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang, kekurangan dari saya pribadi. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.